Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renanda Maurah Danti Tambungan dengan NIM 1224050122. Di sini saya akan menjelaskan 25 teori komunikasi. Yang pertama ada teori ketergantungan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu tergantung pada media massa untuk mendapatkan informasi. Contohnya nih, selama pandemi banyak orang yang sangat bergantung pada berita dari media massa untuk mendapatkan informasi terkini nih tentang penyebaran virus dan tindakan pencegahannya. Lalu yang kedua ada teori individual different. Teori ini fokus pada perbedaan individual dalam menerima dan memproses pesan komunikasi. Contohnya, dua orang menonton iklan yang sama, tetapi satu orang nih merasa iklan tersebut tuh sangat menarik, sementara satunya lagi merasa bahwa iklan tersebut tuh biasa aja karena hal tersebut dilatari oleh perbedaan latar belakang yang berbeda dan minatnya. Yang ketiga, ada teori pengharapan nilai atau expectation value theory. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan harapan dan nilai yang terkait dengan hasil. Contohnya nih, seorang siswa memilih untuk belajar lebih keras karena dengan hal tersebut dapat membantu dia mendapatkan nilai yang lebih baik untuk membantunya masuk universitas impian. Nah, yang keempat, ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini menjelaskan menekankan pada pengaruh lingkungan eksternal terhadap perilaku komunikatif. Contohnya, seorang anak yang mendapat pujian nih dari orang tua setiap kali ia berbicara sopan. Hal tersebut cenderung akan terus berbicara sopan karena penguatan yang positif. Nah, yang kelima ada teori komunikasi humanisme. Nah, teori ini fokus pada pengalaman manusia dan kebutuhan akan makna dalam proses komunikasi. Contohnya nih, dalam terapi seorang konselor membantu kliennya nih menemukan makna hidup dan memahami perasaannya untuk mencapai kepuasan diri. Nah, yang keenam ada teori as and gratification. Nah, teori ini menjelaskan bagaimana orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, menggunakan media sosial untuk menghibur dirinya saat bosan dan untuk tetap terhubung dengan teman-temannya. Lalu ada teori yang ketujuh yaitu teori agenda setting. Nah, teori ini menunjukkan bagaimana media mempengaruhi topik apa yang dianggap penting oleh publik. Contohnya nih, media memberikan liputan intensif tentang perubahan iklim, sehingga masyarakat mulai menganggap bahwa perubahan iklim ini sebagai isu yang sangat penting. Yang kedelapan ada teori konstruktivisme. Teori ini menyatakan bahwa realitas sosial dibangun melalui komunikasi antar individu. Nah, contohnya seperti guru dan siswa bersama-sama nih membangun pemahaman tentang konsep matematika melalui diskusi dalam pemecahan masalah. Nah, yang kesembilan ada teori nativisme. Teori ini fokus pada aspek biologis dan genetik yang mempengaruhi kemampuan komunikasi. Contohnya, seorang bayi mulai berbicara tanpa diajari secara formal karena kemampuan bahasa bawaan yang ada dalam genetiknya. Yang ke-10 ada teori inokulasi. Teori ini menjelaskan bagaimana pesan-pesan kecil dapat meningkatkan resistensi terhadap pengaruh besar di kemudian hari. Contohnya, kayak kampanye anti narkoba memberikan informasi tentang bahaya narkoba secara berkala untuk membangun resistensi terhadap tekanan teman sebaya. Terus yang ke-11 ada teori struktural fungsional. Teori ini menjelaskan melihat masyarakat sebagai sistem dengan bagian-bagian yang berfungsi bersama untuk menjadi stabil. Contohnya dalam sebuah perusahaan, setiap departemen seperti pemasaran, keuangan, produksi bekerja sama nih untuk memastikan kesuksesan keseluruhan perusahaan. Nah, yang ke-12 ada teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi diterima dan disebarluaskan dalam masyarakat. Contohnya nih, smartphone yang awalnya hanya dimiliki oleh kaum inovator aja nih, akhirnya menjadi umum digunakan untuk masyarakat luas. Nah, yang ke-13 ada teori informatif. Nah, teori ini fokus pada bagaimana informasi dikumpulkan, disimpan, dan disebarluaskan. Contohnya nih, sebuah perusahaan teknologi mengumpulkan data tentang pengguna untuk meningkatkan produk dan layanan mereka.
Yang ke-14 ada teori sibernetik. Teori ini menekankan pada proses kontrolisasi dan komunikasi dalam sistem manusia dan mesin. Contohnya nih, sistem pengendalian otomatis dalam mobil yang mengatur kecepatan dan jarak dengan mobil di depan untuk menghindari tabrakan. Nah, yang ke-15 ada teori konstruksi sosial realitas. Teori ini menjelaskan bagaimana individu dan kelompok menciptakan realitas mereka melalui interaksi sosial. Contohnya, nilai mata uang itu ditentukan oleh kesepakatan sosial bahwa kertas yang dicetak oleh bank sentral memiliki nilai tertentu. Yang ke-16 ada teori spiral keheningan atau spiral of silence. Nah, teori ini menunjukkan bagaimana opini minoritas cenderung untuk diam karena takut akan isolasi sosial. Contohnya nih, di sebuah kelas ada seorang siswa mungkin ragu untuk menyatakan pandangan politik minoritasnya karena takut akan reaksi negatif dari teman-temannya. Yang ke-17 ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial didasarkan pada pertukaran manfaat. Contohnya dalam sebuah hubungan, pasangan mempertimbangkan nih biaya dan manfaat dari setiap tindakan mereka. Seperti siapa nih yang akan mencuci piring malam ini? Yang ke-18 ada teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan interpersonal berkembang dari permukaan ke tingkat yang lebih dalam. Contohnya nih, dua teman yang baru bertemu mungkin awalnya mereka akan berbicara tentang topik yang umum, tetapi seiring berjalannya waktu mereka akan berbicara tentang pribadi mereka dan perasaan yang lebih dalam. Yang ke-19 ada teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana individu merupakan penyebab perilaku orang lain. Contohnya nih, jika seseorang terlambat datang ke rapat, kita mungkin menganggap bahwa dia itu malas, yang termasuk dalam atribusi internal, ataupun terjebak macet, yang disebut atribusi eksternal. Nah, yang ke-20 ada teori kesesuaian kognitif atau cognitive dissonance theory. Teori ini menunjukkan bagaimana individu berusaha untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh keyakinan yang bertentangan. Contohnya, seseorang yang merokok tetapi tahu bahwa merokok itu berbahaya, mungkin merasa tidak nyaman dan mencoba mengurangi ketidaknyamanan tersebut dengan mencari informasi yang mendukung kebiasaannya. Yang ke-21 ada teori jaringan komunikasi, di mana teori ini fokus pada pola hubungan antara individu dan bagaimana mereka mempengaruhi komunikasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, bagaimana informasi itu mengalir melalui berbagai departemen dan karyawan yang menunjukkan pola jaringan komunikasi. Yang ke-22 ada teori pembingkaian atau framing theory. Teori ini menjelaskan bagaimana media membentuk persepsi publik dengan cara pembingkaian berita. Contohnya, media meliputi berita tentang protes dengan fokus pada kekerasan yang terjadi. Nah, hal tersebut mempengaruhi publik untuk melihat protes tersebut secara negatif. Yang ke-23 ada teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori ini menyatakan bahwa orang belajar perilaku baru dengan mengamati orang lain. Contohnya, seorang anak belajar mengucapkan tolong dan terima kasih dengan mengamati orang tua mereka yang menggunakan kata-kata tersebut. Yang ke-24 ada teori manajemen ketakutan atau fear management theory. Teori ini fokus pada bagaimana mengelola ketakutan mereka terhadap ancaman. Contohnya, iklan layanan masyarakat yang menunjukkan dampak mengerikan dari kecelakaan lalu lintas untuk mengurangi kecepatan berkendara di jalan raya. Yang ke-25, teori yang terakhir, teori informasi integrasi atau information integration theory. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menggabungkan informasi baru dengan keyakinan yang sudah ada. Contohnya, seorang konsumen mempertimbangkan nih berbagai review dan recommended sebelum memutuskan untuk membeli sebuah produk baru. Nah, berikut tadi definisi serta contoh dari teori komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.